Pernah nggak ada seorang wanita yang dulu begitu dekat denganmu lalu tiba-tiba berubah? Chat yang dulu penuh antusias kini hanya dibalas seperlunya. Dia yang dulu selalu mencari alasan untuk berbicara sekarang justru seperti menghilang. Dan semakin dia menjauh, semakin besar keinginanmu untuk tahu satu hal, apakah dia akan kembali? Pertanyaan ini sering menghantui banyak pria setelah sebuah hubungan merenggang atau bahkan berakhir. Karena jujur saja ketika seseorang pergi, yang paling sulit bukanlah kehilangan dirinya. Yang paling sulit adalah ketidakpastian. Tidak tahu apakah semuanya benar-benar selesai atau masih ada harapan yang tersisa. Menariknya, wanita yang masih memiliki perasaan biasanya tidak menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Ada perubahan-perubahan kecil dalam sikap, ucapan, dan perilakunya yang seringkali menjadi petunjuk bahwa dia belum sepenuhnya melepaskanmu. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa dia mulai menunjukkan tanda-tanda yang membingungkan, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena kali ini kita akan membahas 9 tanda paling jelas bahwa dia mungkin sedang mempertimbangkan untuk kembali setelah menjauh darimu. Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang wanita belum benar-benar melepaskanmu adalah ketika dia mulai mengungkit kenangan lama yang pernah kalian miliki bersama. Mungkin awalnya terlihat sepele, tiba-tiba dia mengirim foto lama, menyebut tempat yang pernah kalian kunjungi, atau mengingat sebuah kejadian lucu yang sebenarnya sudah lama berlalu. Di permukaan, itu mungkin terlihat seperti obrolan biasa, tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada alasan mengapa kenangan itu muncul kembali. Orang yang benar-benar sudah move on biasanya fokus pada kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk bernostalgia tentang hubungan yang ingin mereka tinggalkan. Karena itu, ketika seorang wanita terus membawa kembali cerita-cerita lama, seringkali itu menunjukkan bahwa secara emosional dia masih terhubung dengan masa lalu tersebut. Yang menarik, banyak wanita tidak akan langsung berkata, "Aku merindukanmu." Sebaliknya, mereka sering mengekspresikan perasaan itu secara tidak langsung. Mereka membicarakan momen-momen ketika kalian tertawa bersama, perjalanan yang pernah dilakukan, atau masa-masa ketika hubungan terasa lebih sederhana dan lebih bahagia. Tanpa sadar, dia sedang mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang pernah dia miliki. Dan di saat yang sama, dia juga sedang mengingatkanmu. Karena pada dasarnya, seseorang tidak akan terus membuka album kenangan jika semua perasaannya sudah benar-benar hilang. Terkadang, nostalgia bukan hanya tentang masa lalu. Terkadang, itu adalah cara halus untuk melihat apakah masih ada peluang untuk menciptakan masa depan bersama lagi. Saat seorang wanita memutuskan untuk menjauh, biasanya hal pertama yang dia lakukan adalah membangun jarak secara emosional. Dia menjadi lebih dingin, lebih tertutup, dan tidak lagi menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Bahkan ketika dia masih terluka, dia akan berusaha terlihat baik-baik saja. Karena baginya, menunjukkan emosi berarti membuka celah untuk kembali terluka. Itulah sebabnya ketika tembok itu mulai retak, kamu perlu memperhatikannya. Mungkin dia mulai bercerita lagi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin dia mulai mengungkapkan rasa kecewa, kebingungan, atau bahkan kesedihan yang selama ini dia sembunyikan. Hal-hal yang sebelumnya tidak lagi dia bagikan kepadamu, tiba-tiba mulai muncul kembali dalam percakapan. Banyak pria mengira bahwa tanda dia masih peduli adalah ketika dia bersikap manis, padahal tidak selalu begitu. Kadang justru emosi-emosi yang kurang nyaman seperti marah, sedih, atau kecewa menunjukkan bahwa perasaannya belum benar-benar hilang. Karena seseorang yang sudah tidak peduli biasanya tidak akan menghabiskan energinya untuk menunjukkan emosi apapun. Pikirkan seperti ini, jika dia benar-benar sudah menutup buku tentangmu, dia tidak akan merasa perlu menjelaskan apa yang dia rasakan. Dia tidak akan merasa perlu membuka dirinya lagi. Tapi ketika dia mulai membiarkanmu melihat sisi emosionalnya, itu seringkali menjadi tanda bahwa ikatan di antara kalian belum sepenuhnya putus. Pada titik ini, yang sebenarnya sedang dia lakukan adalah menguji keadaan. Dia ingin melihat apakah kamu masih bisa memahami dirinya, apakah kamu masih peduli, dan apakah hubungan yang pernah ada di antara kalian masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki. Karena sebelum seseorang kembali secara fisik, biasanya mereka akan kembali secara emosional terlebih dahulu. Salah satu tanda yang sering diabaikan banyak pria adalah ketika seorang wanita mulai meminta maaf atas hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bukan sekadar ucapan maaf yang diucapkan untuk basa-basi, tapi permintaan maaf yang muncul karena dia benar-benar mulai melihat kembali apa yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Dia mulai menyadari bahwa mungkin tidak semua kesalahan ada di pihakmu. Mungkin ada sikap, keputusan, atau perkataan yang dulu dia anggap benar, tetapi sekarang justru dia sesali. Ini penting karena kebanyakan orang memiliki ego yang cukup besar untuk mengakui
kesalahan mereka, terutama setelah konflik atau perpisahan. Jadi ketika dia mulai berkata, mungkin waktu itu aku terlalu keras, atau sekarang aku paham kenapa kamu bereaksi seperti itu menunjukkan adanya perubahan dalam cara dia memandang hubungan kalian. Lebih dari itu, permintaan maaf seringkali menjadi langkah pertama sebelum seseorang mencoba membangun kembali kepercayaan yang hilang. Dia tahu hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki begitu saja. Karena itu, dia mulai dari hal yang paling mendasar, mengakui luka yang pernah dia sebabkan. Namun di sini kamu juga perlu jeli. Jangan hanya mendengarkan kata-katanya, perhatikan juga tindakannya. Karena permintaan maaf yang tulus biasanya diikuti oleh perubahan sikap. Jika dia tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan tersebut, itu bisa menjadi pertanda bahwa niatnya memang serius. Pada akhirnya, seseorang yang sudah benar-benar menutup pintu hubungan biasanya tidak merasa perlu meminta maaf. Tapi seseorang yang masih berharap ada kesempatan kedua seringkali akan mencoba memperbaiki kerusakan yang pernah terjadi. Dimulai dari sebuah pengakuan sederhana, "Aku salah." Ada satu perubahan yang seringkali luput dari perhatian banyak pria, yaitu ketika seorang wanita yang sebelumnya menjauh mulai kembali membahas masa depan. Awalnya mungkin terdengar biasa saja. Dia tiba-tiba menanyakan bagaimana pekerjaanmu berjalan, membahas target hidupmu, atau mengangkat topik-topik yang dulu pernah kalian diskusikan saat hubungan masih berjalan baik. Namun jika diperhatikan, arah pembicaranya mulai berbeda, bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang apa yang mungkin terjadi ke depan. Ini penting karena seseorang yang sudah benar-benar memutuskan untuk pergi biasanya tidak terlalu tertarik dengan masa depanmu. Dia sudah fokus membangun hidupnya sendiri. Jadi ketika dia mulai kembali menunjukkan ketertarikan pada rencana, impian, atau tujuan hidupmu, ada kemungkinan dia sedang mencoba membayangkan apakah masih ada ruang baginya di dalam gambaran masa depan tersebut. Mungkin dia mulai membahas kota yang dulu ingin kalian tinggali. Mungkin dia menyinggung kembali impian yang pernah kalian susun bersama. Atau mungkin dia melempar pertanyaan-pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengarah pada satu hal. Apakah hidup kalian masih bisa berjalan dalam arah yang sama? Yang menarik, banyak wanita tidak akan langsung berkata bahwa mereka ingin kembali. Mereka lebih memilih memberikan petunjuk-petunjuk halus. Mereka ingin melihat reaksimu terlebih dahulu. Apakah kamu masih terbuka? Apakah kamu masih memiliki visi yang sama? Dan yang paling penting, apakah hubungan yang dulu berakhir masih memiliki kemungkinan untuk dibangun kembali? Karena ketika seseorang mulai membicarakan masa depan denganmu lagi, seringkali itu berarti dia tidak lagi melihatmu sebagai bagian dari masa lalu. Dia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kisah kalian belum benar-benar selesai. Seringkali tanda bahwa seorang wanita masih memiliki perasaan bukan terlihat dari tindakan besar. Justru sebaliknya, tanda itu muncul dari hal-hal kecil yang dulu pernah menjadi bagian alami dari hubungan kalian. Mungkin dia mulai mengingatkanmu untuk menjaga kesehatan, menanyakan apakah kamu sudah makan, mengucapkan selamat atas sesuatu yang berhasil kamu capai, atau membantu hal-hal kecil tanpa diminta seperti yang dulu sering dia lakukan ketika kalian masih dekat. Bagi sebagian pria, tindakan-tindakan ini mungkin terlihat biasa saja, namun kenyataannya, perhatian adalah bentuk investasi emosional. Seseorang tidak akan terus memberikan perhatian kepada orang yang benar-benar sudah tidak berarti dalam hidupnya. Yang menarik, perhatian-perhatian kecil ini sering muncul secara spontan, bukan karena dia sedang berusaha keras membuatmu terkesan, justru karena kebiasaan peduli itu masih ada di dalam dirinya. Tanpa sadar, dia kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat hubungan kalian terasa hangat dan nyaman. Ini terjadi karena perasaan tidak selalu hilang secepat yang orang bayangkan. Terkadang, seseorang bisa menjauh secara fisik, tetapi secara emosional masih membawa sebagian ikatan yang pernah ada. Dan ketika kerinduan mulai muncul, perhatian-perhatian kecil biasanya menjadi salah satu hal pertama yang kembali terlihat. Namun ada hal yang perlu kamu pahami. Jangan langsung menganggap setiap perhatian sebagai tanda pasti bahwa dia ingin kembali. Lihat polanya. Jika perhatian itu muncul berulang kali, konsisten, dan terasa tulus, maka itu bisa menjadi petunjuk bahwa dia mulai membuka kembali pintu yang sebelumnya dia tutup. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat jarang dibangun oleh momen-momen besar. Hubungan yang kuat dibangun oleh ratusan perhatian kecil yang dilakukan secara berulang. Dan ketika perhatian-perhatian itu mulai muncul lagi, seringkali perasaannya pun belum benar-benar pergi.
Salah satu tanda paling kuat bahwa seorang wanita sedang mempertimbangkan untuk kembali adalah ketika rasa rindunya mulai terlihat dalam tindakan sehari-hari. Karena pada akhirnya, jarak memang bisa membuat seseorang merasa lega untuk sementara waktu. Tetapi jarak juga bisa membuat seseorang menyadari apa yang sebenarnya hilang dari hidupnya. Awalnya mungkin sangat halus, dia tiba-tiba mengirim foto lama yang mengingatkannya pada suatu momen bersama. Dia mengirim lagu yang dulu sering kalian dengarkan. Atau tanpa alasan yang jelas, dia mulai menanyakan bagaimana harimu berjalan. Hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam. Yang perlu dipahami, seseorang yang sudah benar-benar move on biasanya tidak mencari alasan untuk tetap terhubung. Mereka tidak merasa perlu mengetahui kabarmu, apalagi menciptakan percakapan yang sebenarnya tidak penting. Namun, ketika seorang wanita mulai mencari celah untuk berinteraksi lagi, seringkali itu karena ada kerinduan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Menariknya, banyak wanita tidak akan mengungkapkan rasa rindu secara langsung. Mereka jarang berkata, "Aku kangen kamu." Sebaliknya, mereka menunjukkan perasaan itu melalui tindakan. Mereka mencari alasan untuk menghubungimu. Mereka penasaran dengan kehidupanmu. Mereka ingin tahu apakah kamu baik-baik saja dan apakah masih ada tempat untuk mereka dalam hidupmu. Seringkali, inilah fase ketika dia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Jarak yang dulu dia ciptakan untuk menjauh justru membuatnya merasakan kehilangan yang lebih besar. Dan saat kerinduan itu semakin kuat, komunikasi yang sempat hilang perlahan mulai kembali muncul. Karena ketika seseorang merindukan mereka tidak selalu mengatakannya, tetapi mereka hampir selalu menemukan cara untuk membuat kehadirannya kembali terasa di hidupmu. Ada satu hal yang sangat sulit dipalsukan oleh siapapun, yaitu ketertarikan yang tulus. Karena ketika seseorang masih memiliki perasaan, tubuhnya seringkali mengungkapkan apa yang tidak berani diucapkan oleh mulutnya. Mungkin kamu mulai menyadari bahwa cara dia memandangmu berubah. Tatapannya terasa lebih hangat, senyumnya muncul lebih alami. Dia terlihat lebih antusias saat berbicara denganmu dibandingkan sebelumnya. Bahkan percakapan yang sederhana pun terasa lebih hidup karena dia benar-benar terlibat di dalamnya. Ini terjadi karena ketertarikan emosional hampir selalu tercermin melalui bahasa tubuh. Saat seorang wanita masih menyukai seseorang, dia cenderung memberikan perhatian lebih. Dia mendengarkan dengan lebih fokus, tertawa lebih mudah, dan tanpa sadar menunjukkan kenyamanan saat berada di dekat orang tersebut. Yang menarik, tanda-tanda ini sering muncul sebelum dia berani mengakui perasaannya. Karena mengakui bahwa dirinya masih tertarik membutuhkan keberanian. Tetapi bahasa tubuh tidak selalu bisa dikendalikan. Itulah sebabnya banyak pria yang akhirnya menyadari perubahan ini bahkan sebelum ada pembicaraan serius mengenai hubungan mereka. Tentu saja, satu senyuman atau satu tatapan tidak bisa dijadikan bukti mutlak. Namun, ketika kamu mulai melihat pola yang konsisten, dia terlihat lebih bahagia saat bertemu, lebih terbuka saat berbicara, dan lebih menikmati kebersamaan kalian, itu bisa menjadi petunjuk bahwa ketertarikan yang sempat memudar mulai tumbuh kembali. Karena pada akhirnya, seseorang yang sudah benar-benar kehilangan perasaan biasanya akan menjaga jarak secara alami. Tetapi ketika ketertarikan itu kembali muncul, akan ada cahaya yang berbeda dalam cara dia melihatmu. Dan seringkali itulah tanda bahwa pintu yang sempat tertutup perlahan mulai terbuka kembali. Di era sekarang, media sosial seringkali menjadi jendela pertama yang menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikiran seseorang. Dan tidak jarang, tanda bahwa seorang wanita mulai membuka diri lagi justru terlihat dari aktivitasnya di dunia digital. Mungkin sebelumnya dia menghilang sepenuhnya, tidak melihat storymu, tidak memberikan respons apapun, bahkan mungkin sempat menghapus pertemanan atau berhenti mengikuti akunmu. Namun sekarang, perlahan semuanya berubah. Namamu kembali muncul di notifikasinya, dan namanya mulai muncul di notifikasimu. Dia mulai menonton storymu secara rutin, sesekali memberikan reaksi, menyukai unggahanmu, atau bahkan kembali mengikuti akunmu setelah lama menjaga jarak. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sepele, tetapi dalam banyak kasus, tindakan seperti ini adalah bentuk komunikasi tidak langsung. Karena media sosial memberi seseorang cara yang aman untuk mendekat tanpa harus mengambil risiko penolakan secara langsung. Dia bisa melihat bagaimana hidupmu sekarang, dia bisa mengetahui apakah kamu masih memikirkannya, dan yang paling penting, dia bisa mengukur responsmu tanpa harus memulai percakapan yang canggung. Inilah mengapa banyak proses reconnect dimulai dari interaksi sederhana di media sosial. Sebelum ada pesan, sebelum ada telepon, sebelum ada pertemuan. Biasanya ada fase di mana seseorang mulai muncul kembali secara digital terlebih dahulu. Tentu saja jangan langsung berasumsi bahwa setiap like atau view story berarti dia ingin kembali. Namun jika aktivitas itu semakin sering, semakin konsisten, dan terlihat seperti upaya untuk menarik perhatianmu, maka ada kemungkinan dia sedang mencari jalan untuk
masuk kembali ke hidupmu. Karena pada dasarnya, seseorang yang benar-benar ingin melupakanmu biasanya akan meminimalkan semua hal yang mengingatkannya padamu. Tetapi ketika dia mulai kembali hadir di ruang digitalmu, itu bisa menjadi tanda bahwa rasa ingin tahunya terhadapmu belum sepenuhnya hilang. Dan seringkali rasa ingin tahu itulah yang menjadi langkah pertama sebelum perasaan lama muncul kembali. Tanda terakhir dan mungkin salah satu yang paling kuat adalah ketika dia berhenti menghindarimu. Saat seorang wanita benar-benar ingin menjauh dari seseorang, dia akan menciptakan jarak. Dia sulit dihubungi, selalu punya alasan untuk tidak bertemu. Bahkan terkadang dia sengaja menghindari tempat-tempat yang mungkin membuat kalian bertemu secara tidak sengaja. Karena itu, ketika pola tersebut mulai berubah, kamu perlu memperhatikannya. Tiba-tiba dia menjadi lebih mudah diajak berbicara. Pesanmu tidak lagi dibiarkan berhari-hari tanpa balasan. Dia tidak lagi terlihat canggung atau berusaha mengakhiri percakapan secepat mungkin. Bahkan dalam beberapa situasi, dia mulai menciptakan kesempatan agar kalian bisa berinteraksi lagi. Mungkin dia hadir di acara yang sama denganmu. Mungkin dia mulai lebih ramah kepada teman-temanmu. Atau mungkin dia menemukan alasan-alasan kecil untuk berada di sekitarmu tanpa terlihat terlalu jelas sedang berusaha mendekat. Yang perlu dipahami, ini bukan sekadar soal keberadaan fisik. Ini tentang keterbukaan emosional. Karena seseorang yang masih menyimpan luka atau tidak ingin berhubungan lagi biasanya akan terus mempertahankan jarak tersebut. Namun ketika dia mulai merasa nyaman berada di dekatmu, itu menunjukkan bahwa tembok yang dulu dia bangun perlahan mulai runtuh. Seringkali inilah tahap ketika dia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memberi hubungan itu kesempatan kedua. Dia belum tentu siap mengatakannya secara langsung, tetapi tindakannya mulai menunjukkan bahwa dia tidak lagi melihatmu sebagai seseorang yang harus dijauhi. Dan pada akhirnya kedekatan selalu dimulai dari akses. Jika dulu dia menutup semua pintu, lalu sekarang dia mulai membiarkanmu masuk kembali ke ruang hidupnya. Sekecil apapun itu, maka ada kemungkinan besar sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Karena seseorang yang benar-benar ingin pergi akan terus menjauh, tetapi seseorang yang diam-diam ingin kembali, cepat atau lambat akan berhenti menghindar. Dan saat itulah kesempatan untuk membangun kembali hubungan mulai terbuka. Jadi itulah 9 tanda yang bisa menunjukkan bahwa seorang wanita mungkin sedang mempertimbangkan untuk kembali setelah menjauh darimu. Mulai dari mengungkit kenangan lama, menunjukkan emosinya lagi, meminta maaf, hingga berhenti menghindar dan mulai membuka akses ke dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat, kehadirannya kembali bukanlah akhir dari cerita. Justru disitulah pertanyaan yang paling penting dimulai. Kenapa dia ingin kembali? Banyak pria terlalu fokus pada tanda-tandanya sampai lupa memikirkan alasannya. Mereka melihat mantan mulai menghubungi lagi, mulai perhatian lagi, lalu langsung menganggap ini kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Padahal belum tentu, karena tidak semua orang kembali karena cinta. Ada yang kembali karena kesepian, ada yang kembali karena hubungan barunya gagal, ada yang kembali karena merasa kehilangan kenyamanan yang dulu pernah dia miliki bersamamu. Dan jika alasan dia kembali hanya karena keadaan, bukan karena adanya perubahan yang nyata, maka kemungkinan besar masalah yang sama akan terulang lagi di kemudian hari. Itulah mengapa kamu tidak boleh hanya bertanya, apakah dia masih mencintaiku, tapi juga harus bertanya, apakah situasi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya? Lihat tindakannya, lihat kedewasaannya, lihat apakah dia benar-benar belajar dari kesalahan yang dulu membuat hubungan itu rusak. Karena hubungan yang sama dengan orang yang sama biasanya akan menghasilkan akhir yang sama jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak. Jadi, jika suatu hari dia benar-benar kembali, jangan terburu-buru membuka pintu hanya karena perasaan lama masih ada. Gunakan hati, tetapi gunakan logika juga. Karena kesempatan kedua bisa menjadi awal yang indah, tetapi hanya jika kedua orang yang terlibat sudah bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sebelumnya. Kalau kamu setuju dengan poin ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten relationship dan self-improvement berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.